Apakah usia 20-an merupakan puncak kebahagiaan hidup? Kita mungkin seringkali melihat penggambaran orang yang usianya 20-an sebagai momen paling bahagia dalam hidup. Momen paling bebas, momen eksplorasi, dan momen menemukan siapa diri kita di dunia. Semua terdengar begitu romantis, tapi sayangnya kenyataan tidak begitu. Ketika kamu bangun, kamu mungkin tidak tahu kemana kamu akan bekerja atau di mana kamu akan berada 5 tahun lagi, dengan siapa, dan sebagainya. Ketika masuk ke dalam tempat kerja baru, kamu tidak tahu bagaimana karirmu di sana atau apakah ini merupakan pekerjaan yang cocok atau tidak. Ketika pergi nongkrong dengan teman, kamu juga tidak tahu apakah kalian akan tetap ngumpul 5 tahun lagi atau tidak. Di era sekarang, kestabilan hidup tidak lagi bisa dinikmati oleh orang yang berusia 20-an. Sekarang, kestabilan baru terasa ketika usiamu mencapai 30-an atau 40-an. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana kamu menavigasi hidup ketika kamu berusia 20-an. Apakah kamu pernah melihat judul yang bilang kalau Gen Z itu adalah generasi yang paling tidak bahagia? Banyak juga yang memberikan label kalau Gen Z itu mentalnya tempe, lemah, dan sebagainya. Tapi apakah benar? Apakah itu kenyataannya? Ternyata tidak juga. Jika dilihat, orang yang berada pada usia 20-an memang secara umum kurang bahagia dibandingkan mereka yang usianya 30-an dan 40-an, tidak peduli apa generasinya. Kenapa? Karena usia 20-an boleh dibilang periode yang cukup menantang. Jadi, ketika kamu merasa depresi, stres, mudah burnout, dan sebagainya, ya karena itu memang proses alamiah yang seringkali terjadi ketika usiamu 20-an. Jadi jangan heran kalau muncul celetukan, apa nikah aja ya, ketika mereka lagi capek kerja. Sayangnya, ini bukanlah solusi. Jangan buru-buru membuat sebuah keputusan besar yang nantinya kamu akan sesali di masa depan. Usia 20-an seharusnya menjadi momen eksplorasi dan menemukan kemungkinan hidup sebelum akhirnya kamu berkomitmen pada satu hal yang ingin kamu geluti. Buat kamu yang sekarang berada pada usia 20-an, mungkin ini merupakan momen yang paling tidak pasti dalam hidup. Kamu tidak tahu kemana karirmu di masa depan, siapa yang akan jadi pasanganmu, dan sebagainya. Otak kita tidak suka dengan situasi yang tidak pasti dan melabelinya sebagai situasi yang bahaya. Tapi di sisi lain, banyak juga romantisasi usia 20-an. Mungkin kita banyak melihat di media kalau usia 20-an merupakan momen terbaik dalam hidup. Misalnya, ini merupakan waktu di mana kamu bisa bebas, berpesta kapan saja, menikmati hidup, dan sebagainya. Realitanya, kamu mungkin banyak mengalami pergumulan batin. Jika dilihat dari data kesehatan mental manusia, mereka mengalami sesuatu yang bentuknya seperti kurva J. Jadi, kita mulai merasa hidup kita tidak menyenangkan sejak kita remaja, berlanjut ke usia 20-an, namun kabar baiknya, hidup akan menjadi lebih baik dan terus meningkat. Hampir 50% dari orang yang berusia 20-an melaporkan kalau mereka punya masalah dengan kecemasan. Sekitar 40% mengeluh kalau mereka merasa depresi. Sekitar 30% pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya, dan 20% sisanya sedang terperangkap dalam obat-obat terlarang. Jadi, ketika usiamu 20-an, kamu mungkin bisa fokus untuk menemukan apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup dan membangun keahlian. Wajar kok apabila sekarang kamu tidak tahu apa yang kamu mau. Pelan-pelan kamu perlu mencoba satu persatu hingga akhirnya menemukan apa yang cocok buat kamu. Sebagai gambaran, rata-rata seorang yang dewasa telah punya pengalaman 9 pekerjaan yang berbeda ketika usianya 35 tahun. Pekerjaan yang berbeda ini bisa saja di perusahaan yang sama ataupun di perusahaan yang berbeda. Jadi tidak aneh apabila jurusan kuliahmu sekarang pada akhirnya berbeda dengan pekerjaan yang kamu jalani. Memahami hal ini merupakan sebuah pengalaman yang normal dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Nah, ketika kamu semakin yakin atas pilihan hidupmu, entah soal karir, percintaan, dan sebagainya, maka hal ini akan sangat membantu kamu dalam menavigasi periode 20-anmu. Kamu bisa mulai membangun hidup apa yang kamu mau dan pelan-pelan mewujudkannya.
Namun tentu saja, kepastian boleh dibilang merupakan sebuah mitos. Hidup tidak akan pernah 100% pasti. Kita tidak akan pernah tahu secara jelas karir kita kemana atau siapa yang akan jadi pasangan kita. Tapi setidaknya, kamu punya gambaran yang lebih jelas atas jalan apa yang bisa kamu ambil. Alhasil, hidup yang kamu jalani jadi lebih terarah. Ada pandangan yang menarik. Lebih baik kita membuat sebuah keputusan daripada berusaha fokus pada sebuah keputusan yang benar. Apakah kamu setuju? Dalam hidup, seringkali ada banyak opsi yang baik, dan kadang kita berada dalam situasi di mana tidak ada pilihan yang 100% benar atau 100% salah. Jadi sangat sulit ketika kita hanya fokus untuk selalu berusaha membuat keputusan yang kita anggap benar. Opsi yang lebih baik adalah mengalihkan energi kita untuk membuat keputusan yang kita pikir cukup oke lah. Misalnya, ketika ada tawaran kerja di tempat lain, kamu diberikan tawaran gaji yang lebih besar, tapi industrinya berbeda dengan apa yang kamu geluti sekarang. Jenis perusahaan mungkin berbeda juga. Jika dulu kamu bekerja di perusahaan lokal, tawaran kerja yang baru adalah dari perusahaan multinasional. Tentunya banyak hal jadi pertimbangan, mulai dari gaji, budaya kerja perusahaan, beban kerja, dan sebagainya. Semua ketidakpastian ini mungkin memberikan dilema tersendiri, dan sayangnya tidak ada formula untuk mengambil keputusan yang sempurna. Mungkin opsi yang lebih baik adalah kita perlu menerima ketidakpastian ini sebagai bagian dari hidup, dan fokus apakah tawaran kerja ini bisa membantu saya untuk berkembang secara pribadi dan profesional atau tidak. Apakah tawaran pekerjaan ini bisa membuat saya lebih puas atau tidak? Pertanyaan ini lebih baik daripada kita fokus pada sebuah gambaran ideal yang sempurna. Jika kita melihat orang yang sukses, mungkin kita menganggap mereka punya hidup yang linear. Sejak muda, mereka tahu apa yang mereka sukai. Lalu mereka fokus pada hal tersebut. Hingga pada akhirnya mereka sukses. Sayangnya, tidak semua orang begitu. Masa mudanya mungkin dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Jika kamu merasakan hal yang sama, nggak perlu takut, karena banyak orang juga berada di posisi tersebut. Namun di sisi lain, kamu perlu merangkul perasaan ini dan menyadari kalau periode 20-an merupakan momen eksplorasi dan perkembangan diri. Ini merupakan transisi dari kita yang awalnya bergantung pada orang tua, tapi kita mulai masuk ke dunia nyata dan mulai menjadi seorang yang independen. Jadi, penting untuk membuat diri kita merasa percaya diri dan mampu, sehingga kita bisa mengubah periode yang tidak pasti menjadi periode untuk menemukan diri kita yang baru. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.